Hai Ilsa Pips, kembali lagi pada Ilsa Podcast Volume 3. Perkenalkan, aku Alma, aku dari batch 2023 yang kali ini akan membantu jalannya Ilsa Podcast dengan tema Exchange Diaries from Deadlines to Destinations. Nah tentunya hari ini aku nggak sendirian aja nih. Aku ditemani sama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Terima Kak kasih. Jasmine. Halo. Ini boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, aku Jasmine dari angkatan 2022. Aku sekarang masih ada di semester 7 dan semoga aku lulus ya tahun depan. Amin. Oke, jadi podcast kali ini tuh kita bakal chit-chat ya Kak ya, terkait pengalaman Kak Jasmine yang udah jalan-jalan ke luar negeri ini. Kak Jasmine kan udah berani untuk keluar dari zona nyaman menuju langit baru penuh pengalaman. Oke, Terima mungkin kita kasih. bisa langsung mulai ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya bikin kakak itu tertarik untuk ikut program-program exchange? Sebenarnya awal mulanya banget aku ditawarin sama teman-temanku buat ikut exchange ke Turki tuh yang pertama kali, yaitu sebuah program winter school. Dan awalnya aku tertarik karena sama teman-teman gitu kan, kayak jalan-jalan seru dan itu semuanya menurutku belum ada terlalu banyak challenge di situ. Kemudian ketika aku udah pertama kali nih kecentok nih sekali international exposure, terus aku seneng gitu ketemu sama teman-teman dari luar negeri, terus belajar culture-nya mereka, itu aku mulai explore how do I get this kind of things more gitu. Kayak aku pengen lebih banyak lagi explore tentang hal-hal yang kayak gini. Jadi awal mulanya tuh dari situ gitu. Oke, berarti dari awalnya tuh diajakin temen ya Kak ya? Iya, betul. Mungkin bisa diceritain sedikit tentang kayak exchange program yang pernah kakak ikutin tuh apa aja, terus di university mana aja gitu. Oke, jadi aku udah ikut international program ini 4 times. Yang pertama yang tadi aku udah sebutin, yang di Turki itu di University of Aydin di Istanbul. Kemudian aku ke China di Xiamen University, itu tentang Business and Management. Kemudian di 2 minggu setelahnya gitu ya, aku langsung mengikuti exchange program di Malaysia, di University of Malaya. Dan yang terakhir kemarin aku baru pulang dari University of Newcastle, Australia. Yang paling lama gitu, 6 bulan. Wah, keren banget ya guys, memang Kak Jasmine Terima luar kasih. biasa banget ya. Nah mungkin selanjutnya mungkin bisa diceritain kayak awal mula dari Kak Jasmine ikut exchange, kayak awalnya kan dari university dari Turki itu tadi, terus kok bisa langsung daftar selanjutnya di university yang lain tuh kayak gimana sih Kak? Oke, sebenarnya aku lupa mention kalau di awal-awal mula aku kuliah itu aku ngerasa aku stuck gitu ya. Aku menjadi mahasiswa yang kayak aku menghabiskan banyak waktu melakukan a lot of organization work gitu ya. Tapi at some point aku ngerasa ngelihat teman-teman aku yang kayak ikut lomba, terus kayak mereka ISMA dan lain-lain, tuh aku iri, kayak bukan iri yang kayak lu kenapa sih kayak gitu, enggak, tapi aku iri kenapa aku tidak bisa sekeren itu gitu ya. Jadi itu yang mendorong aku buat mencari tahu apa yang aku bisa, apa yang aku senengin. Ternyata aku senengnya networking gitu kan. Networking, aku seneng traveling, aku seneng hal-hal yang mendorong aku menjadi orang yang kayak oh my god, ini sesuatu yang baru gitu kan. Jadinya aku mulai tuh cari bagaimana aku bisa keluar negeri, kalau bisa minim biaya, dan aku international exposure-nya kena gitu. Akhirnya aku cari-cari di UNER, ternyata UNER itu memfasilitasi dari Erlangga Global Engagement gitu kan. Dan ternyata di Erlangga Global Engagement ini memang banyak sekali program-program yang ditawarkan, termasuk beasiswa. Jadi kebanyakan, bahkan kan aku mengikuti 4 ya. 3 darinya itu funded by UNER gitu. Jadi yang 2 itu fully funded dan yang satunya itu partially funded yang terakhir gitu. Jadi mulai dari situ aku mencari gimana prosedurnya dan lain-lain. Akhirnya ya bener-bener kayak banyak banget yang aku coba dan not gonna lie, aku ketolak beberapa kali, kayak 2-3 program ketolak, tapi ya udah berani aja gitu. Berarti kayak ya yang penting percaya diri dulu kali ya. Iya, betul. Oke, mungkin kayak berdasarkan pengalaman kakak yang udah 4 kali exchange program ya kak ya. Menurut Kak Jasmine nih, bagian apa sih yang paling menantang waktu kakak apply beasiswa exchange itu? Oke, hal paling menantang, aku bakal menggeneralisir
4 exchange program aku ini ya, karena sebenarnya agak-agak berbeda sedikit. Tapi yang paling menantang buat aku adalah the fact that you have to push that button to actually apply that form gitu ya. Kamu benar-benar kayak butuh keberanian, bukan yang kayak ya udah aku daftar aja dulu gitu, enggak. Tapi kamu harus benar-benar mikirin, oh dengan aku apply ini kayak aku bakalan rejected or accepted. Kalau misalnya aku rejected, are you okay with that? And if you're accepted, apakah kamu willing to actually go out there terus socializing, actually networking, terus belajar di luar negeri yang mungkin itu challenging for some people. Tapi at that time yang aku pikirin adalah aku harus siap no matter what. Kayak ini adalah suatu hal yang emang harus aku kejar, karena jadi mahasiswa tuh nggak boleh di kelas doang gitu. Aku sih mikirnya kayak gitu. Juga. Yes. Oke, jadi pokoknya kita tuh harus berani dulu lah pokoknya ya. Kayak menerima semua nanti kita bakal keterima atau enggak. Yes. Jadi the challenge is within yourself. Kayak kamu nggak boleh merasa kayak aduh challenge-nya itu visa, challenge-nya itu kayak another reason. Your challenge is yourself. Oke, siap Kak. Nah kira-kira nih dari pengalaman kakak yang udah beberapa kali apply exchange, ada nggak sih Kak waktu kakak tuh kayak hampir ketinggalan deadline saking overwhelmnya gitu, yang paling memorable banget nih buat kakak? Oke, ini pas banget sih pertanyaannya, karena aku ada satu exchange program yang aku bener-bener hampir nangis, kayak aku kayak gimana caranya aku bisa ikut gitu. Jadi apa tuh Kak? Aku kan di Cina nih, waktu itu kan aku udah diterima di Cina, and I was waiting for my acceptance for the Malaysia one gitu, yang University of Malaya gitu kan. Ternyata mereka tuh udah nge-email aku, and then I got accepted, and I was so happy. But here's the thing, aku lupa kalau mereka itu suruh aku ngisi form. Jadi itu kayak harus take notes bahwa semua tuh harus dibaca ya sampai habis, kayak email dan lain-lain itu semuanya penting. Dan aku di sana miss, aku cuman kayak oh my god I got accepted. Udah selesai gitu. Oh berarti nggak daftar ulang atau iya, kayak jadi aku tuh gitu ya, jadi aku nggak konfirmasi, dan aku bener-bener kayak oh my god please, teman-teman aku yang di UNER yang keterima juga, aku langsung kayak please kasih tahu grupnya. Terus aku kayak email-emailan, dan akhirnya bisa berangkat gitu. Betul banget Kak. Jadi harus teliti banget sih buat kayak gitu-gitu. Jadi harus kayak kita benar-benar baca formnya dengan cermat, Iya, jangan sampai ada yang banget. ketinggalan kayak gitu. Oke. Nah mungkin gimana sih Kak cara kakak itu bisa ngatur kuliah di Fakultas Hukum UNER? Kan di UNER itu juga sangat padat ya kuliahnya. Ya, betul. Nah gimana kakak itu bisa mengatur jadwal kakak sekaligus sama apply beasiswa exchange ini? Oke, jadi yang harus ditekankan sebagai mahasiswa menurutku itu adalah kita harus berpikir bahwa 24 jam itu adalah waktu yang sangat banyak gitu kan. Jadi nggak mungkin kita ngerasa kayak aduh aku nggak cukup melakukan ini 24 jam itu benar-benar waktu yang sangat banyak. Kamu belajar 2 jam aja you'll get a lot of material in your head gitu kan. Jadi jangan pernah merasa kayak aduh aku ada kuliah ini dari jam segini sampai jam segini, and then I have to apply for this and this. Aku harus ketemu sama temanku, harus makan dan lain-lain. Itu semua tuh bisa dilakukan either secara bersamaan, or you just have to actually like give it time for each things gitu. Jadi you have to remind yourself that semua itu akan selesai at the end of the day, dan you have to have like scale of priorities within yourself gitu. Jadi nggak boleh ngerasa kayak aduh nggak bisa ngelakuin ini, ya udah deh nggak jadi apply. Itu kayak sayang banget gitu kan. Banyak banget sering terjadi. Jadi kayak for example kemarin itu aku misalnya sambil kuliah, terus misalnya dosennya belum datang gitu, atau misalnya lagi ada breaks between classes, ya aku mengerjakan itu. Jangan yang kayak terlena dengan yaudah deh aku ntar aja ngerjainnya di rumah malam-malam gitu. Oke, berarti yang utama tuh kayak time managementnya ya. Yes, the time management. Sama have priority. Oke. Mungkin kan kakak tadi udah pernah exchange di Australia yang baru banget kemarin. Yes. Nah mungkin kakak kan udah belajar kayak, waktu aku baca CV kakak, itu kan kakak belajar kayak engineering law, environmental law, sampai ke Austrian law juga kan. Yes. Nah sebenarnya apa sih Kak perbandingan dari cara mengajar di sana sama di Indonesia, terutama di FH UNER itu? Oke, menurutku what I actually appreciate from Australian education, kayak cara mereka bukan mengajar, sistem kuliahnya mereka itu benar-benar
menjunjung tinggi independency. Jadi benar-benar mahasiswa itu dilihat sebagai orang dewasa yang sudah memilih untuk lanjut ke jalur akademik, bukan yang kayak memang ya kamu memang harus kuliah gitu, bukan. Tapi memang kamu you chose to be here, you have responsibilities to be here. Kamu mau masuk kelas enggak masuk kelas, ya itu terserah kamu. Jadi mereka don't have those things called absent gitu, nggak punya yang kayak QR dulu, QR, atau misalnya kamu nggak masuk kelas 75% gitu. Itu nggak ada absensi di sana? No, nggak ada sama sekali. Jadi itu benar-benar kayak fully your responsibilities to go to class or not. Kalau kamu merasa kayak I can do this by myself, like I can learn this by myself, ya sudah gitu. Tapi ya apakah kamu yakin dengan kamu tidak masuk kelas itu kamu bisa mengerjakan soal-soal yang akan diberikan atau case-case dari tugas-tugas yang diberikan gitu. Jadi yang paling pertama, paling mencolok adalah independensi. Kemudian yang kedua, mereka itu sangat menjunjung tinggi essay. Jadi mereka bukan yang kayak essay and tutorials, same as here, tapi mereka tuh bener-bener yang kayak kamu harus baca jurnal dan kamu nggak bisa kayak oh my god aku pakai ChatGPT gitu atau kayak aku googling gitu, nggak bisa. Kamu benar-benar harus library, go to the library atau buy some books gitu untuk benar-benar mengerjakan soal-soal itu. Mungkin karena juga sistem yang berbeda, kayak di sini civil law, di sana common law, jadi kayak lebih book materials aja gitu. Berarti referensinya harus kuat banget ya. Iya betul, dan ditanya gitu kan. Jadi agak tapi nggak apa-apa, semua bisa dilakukan. Iya. Tergantung niatnya aja ya. Iya betul. Oke, lalu kayak tugas-tugasnya di sana itu sebenarnya kayak jauh lebih berat atau sebenarnya tuh kayak hampir sama selain dari kita harus cari referensi dan sebagainya? I would say in some subjects it's harder in a way that kamu harus mencari referensi yang kayak aku bilang tadi. Kamu benar-benar harus belajar dan harus baca gitu. Nggak bisa yang kayak oh ini just a simple theoretically questions gitu, enggak. Tapi di sana tuh nggak banyak gitu loh tugasnya. Kayak satu udah, tapi gede, tapi gong gitu kan. Besar banget. Iya, tapi kalau di sini kan kayak kecil teori-teori. I wouldn't say that it's bad here. Menurutku itu juga kayak dua perspektif yang berbeda dari edukasi di sini dan di Australia, sama-sama bagus. Tapi di sana susah tuh enggak ya. Mungkin not difficult tapi lebih kayak apa ya, kamu harus bener-bener kayak brainstorm gitu untuk mengerjakan soal itu, tapi semuanya tuh bisa dilaluin, jadi nggak usah takut karena aku bilang kayak susah gitu, banyak esai terus kalian jadi udah nggak jadi exchange gitu kan, nggak ada salah ya. Pokoknya harus emang bener-bener belajar dan niat effort banget kan. Iya. Oke. Lalu ada nggak sih Kak kayak mata kuliah atau dosen yang kakak paling favorit gitu, yang memorable buat kakak di semua program exchange kakak ini? Actually all of them itu sangat baik dan mereka sangat pintar ya, karena profesor semua, kebetulan yang ngajar aku tuh profesor semua, dan tapi mereka kayak in their 40s gitu, kayak masih 40-an, jadi mereka update with technologies but also academic oriented banget, academic weapon gitu kan. Tapi mereka tuh semua sangat baik. Ada satu dosen yang menurutku dia sangat panutan banget gitu ya. Jadi dia ini seorang dosen engineering law aku. Dia survey and engineering law. Dan dia itu orang, setauku dia Colombian. Jadi dia orang Amerika Latin yang dia sekolah di Australia. Kemudian dia kembali ke negaranya. Kemudian dia menjadi dosen di Australia. Cara dia mengajar itu approach-nya sangat I would say dia tuh kayak tenang gitu ya, orangnya tenang, tapi dia tuh pintar. Dan kalau misalnya kita mencoba untuk menjawab pertanyaannya dia, even though it's wrong, dia tuh nggak peduli, dan dia nggak yang kayak gimana sih, enggak. But he's actually like telling us that we're brave enough to like, you're very good at this, you're brave enough to actually answer my questions gitu-gitu. Dan dia berthankful gitu, berthankful pada studentsnya udah datang ke kelasnya, karena yang tadi aku bilang kita nggak wajib gitu kan masuk ke kelasnya. Gitu, itu sih yang paling memorable. Oke, berarti kayak dosen-dosen itu lebih kayak menghargai mahasiswanya. Yes, betul. Menjawab gitu. Ya, mereka kayak encouraging us to actually answer and be brave di dalam kelas, bukan yang kayak malah kamu tuh salah, kenapa kamu nanya ini, kamu tuh
belajar nggak sih? Iya, Enggak. Justru malah thank you for keren, coming to my class, thank you for answering my questions gitu. Keren banget sih, berarti kayak memang mereka tuh apa ya, lebih menghargai mahasiswanya. Yes, betul banget. Mental health number one. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, kayak aku benar-benar penasaran sih Kak, gimana sih cara Kakak itu bisa berinteraksi sama teman-teman yang di luar negeri? Kayak biasanya kalian tuh kayak ngobrolin apa sama Okay. dosen-dosen juga tuh, kayak bentuk interaksinya tuh kayak gimana sih Kak? Okay, here's the thing, especially about Australia. Yang mau aku highlight is about Okay. Australia. Maybe for like Malaysia, China, mereka masih Asian gitu ya. betul. Jadi kayak masih Ya, like masih we do the hampir same sama lah things. We have culture-nya ya. we have the same culture. For Turkey, honestly karena that was my first experience of international exposure. Jadi aku nggak terlalu komunikasi sama orang Turkinya. Aku lebih komunikasi ke teman-temanku yang di kelas kayak Germans and then Indonesian of course, okay. and then like Romanian gitu-gitu. Jadi bukan Turkish. But Australians, they all very chatty. Like mereka suka ngobrol in a way that it's positive ya. It's a Yeah. positive thing. Dan mereka tuh suka yang kayak tiba-tiba nyapa dan mereka suka ngebantu. Misalnya kayak humble banget ya, iya, Kak? jadi kalau kita mungkin it's very weird for us to come up with conversation like halo apa kabar, kayak abis dari mana gitu-gitu, kayak it's sometimes kind of weird. Iya. Tapi ini bahkan kamu gak deket aja kamu harus yang kayak ngomong hey good day bla bla segala macam. Berarti kayak basa-basi banget gitu Iya, ya? basa-basi banget. Tapi yang paling pertama kali aku inget dari exchange di Australia especially itu adalah hari pertama aku datang. Aku capek banget. Aku I don't know, I think 16 hours flight. I don't know, I don't remember. Tapi pas aku nyampe sana aku pass out, aku tidur dan aku mandi. Malam-malamnya ternyata teman-temanku yang ada di dorm itu mereka ada di living room. Karena kita kan aku di student dorm ya. Iya. Dan itu ada 10 kamar dengan satu living room dan mereka itu lagi ngobrol-ngobrol di situ. Aku di dalam kamar kayak I heard them, like Yeah. I heard them talking. Dan aku kalau aku nggak berani pada saat itu, mungkin aku nggak akan punya teman. Oh iya. Dan I just feel the need to approach them Yeah. and introduce myself. Yeah. Jadi aku take deep breaths, terus aku bilang ke diri aku, kalau kamu nggak berani, ya nggak akan maju kemana-mana. Yeah. Like what's the point of exchange? Terus one of my main reason of doing exchange programs is networking. Yeah, Jadi kalau aku nggak berani, Ya, berarti nggak akan that dapet point itu tujuan. cross gitu ya, Ya, nggak mungkin. Jadi aku buka pintu dan aku langsung kayak approach mereka dan aku berdiri. Mereka tuh bingung, mereka kira aku keberisikan. Oh, oke. Because they turn up like loud music gitu kan. Oh, Terus aku cuman bilang kayak no it's fine, like I want to introduce myself, like can I join you guys? Dan mereka kayak yeah of course, kayak mereka tuh seneng banget gitu loh, especially because we're international sekali ya. Yeah. Terus aku bilang kayak iya aku dari Indonesia, Bali gitu kan. Langsung Bali. Terus kayak langsung kayak freaking out Wah, gitu. keren Jadi banget, jadi enak-enak berani. banget temen-temen. Iya, betul. Jadi untuk gaya komunikasi sebenarnya mirip, cuman when you get into a place where it's like very different to your country, especially kalau misalnya kamu dari Asia, terus kamu ke Western countries atau mungkin Middle Eastern countries, kamu jangan pernah merasa kayak I don't belong here. Kayak if you already landed your feet on that land, kamu belong in that land gitu. Kayak kamu belong in that country. Jadi nggak perlu kamu mikir kayak lu aku impostor banget gitu kan. Malah jadi imposter syndrome gitu kan. Kamu benar-benar harus berani, just go for it. Dah, itu aja kuncinya. Harus bisa blend in sendiri. Iya, kamu bakal belajar kok. Iya. Oke. Dan orang-orangnya juga welcoming banget, jadi Iya, kayak enak banget. kayak kan. coba kamu pikir. Kadang aku tuh mikir kayak kenapa aku nggak berani. Padahal kalau aku di approach kayak gitu sama orang, I'll be so happy Iya, bener. to introduce that person to another person. Iya. Atau misalnya I'll be so happy to be friends with them. Iya. Misalnya kayak kamu tiba-tiba di approach gitu sama, for example Germans or for example Mexicans gitu ya. Terus dia bilang kayak,
hey, I want to introduce myself, can I join your group? Kamu pasti bakal yang happy kayak banget kan. oh my god, new friends gitu kan. Bukan yang kayak apa sih gitu kan, gak mungkin juga. Like you're not high schoolers anymore. Maybe in high schools or middle schools you'll get that kind of people, but this is college, this is university. Kayak no one treats you like that. Oke, berarti berani dulu. Yes, think positive. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ini kayak kita kan udah ngobrol tentang pertemanan nih Kak. Mungkin lebih ke akademiknya ya. Oke. Untuk akademik selama Kakak exchange ini kan waktu di Australia itu kan dia kan juga beda sama Indonesia, di mana dia common law, Indonesia civil law. Iya. Nah, mungkin apa sih Kak perspektif hukum yang Kakak dapetin selama Kakak belajar di sana, kayak oh ternyata hukum tuh kayak gini ya, beda sama yang udah aku pelajarin, itu apa aja mungkin? Oke, awalnya itu aku agak shock gitu ya dengan academic pressure di sana, not because the people atau not because of the environment or anything something like that, tapi about the system. Kayak kita very different system. Mungkin kita bilang kayak oh itu mirip sama jurisprudensi. No, girl, no, it's very different. Jadi, for example, mereka itu kan pakai case law ya. So you have to find cases from the past untuk menyambungkan itu, untuk menggunakan hukumnya yang pernah dipakai itu di kasus kamu yang present. Jadi the hardest part is where you have to find the case, gitu ya. Mereka nggak punya buku yang kayak kita bisa buka. Like open article 12 atau open article 345 gitu, nggak bisa. Mereka benar-benar harus yang kayak Steve versus siapa 1982 atau mungkin kayak ini apakah ini relevan dengan negara bagian ini, apakah relevan dengan ini. Ini dulu case-nya di Inggris atau di Australia. Di Australianya di Queensland or di Sydney atau mungkin kayak di Western Australia. It's just all scrambled sometimes, especially in the beginning of my semester. Aku agak kebingungan. Tapi lama-lama ternyata mereka itu ya pada akhirannya kita cuman harus bisa karena terbiasa gitu kan. Karena semuanya di situ aku berkumpul dengan anak-anak yang first semester juga, dan mereka kayak find it hard also gitu. Jadi menurutku jangan pernah ngerasa kayak aku takut, aku nggak bisa, ini susah. Semua itu bisa dipelajarin gitu. Tapi ya memang itu kesulitan terutamanya adalah case law itu ya. Karena kaget kan. Parah banget kan gitu. Normatif banget. Yes, like for example, ada case yang misalnya kamu nggak sengaja nabrak orang gitu ya di jalan, dan orang itu menuntut kamu sejumlah uang. Kamu harus mencari case-nya itu bukan kamu cari, oh ada nggak ya ini yang orang menabrak orang terus dia menuntut kerugian. No. The case is something similar, not similar actually. Tapi the end result itu sama seperti yang terjadi di present. Misalnya di case-nya itu tentang kayak, oh aku tidak sengaja poisoning this person in a cafe. Terus orang ini menuntut aku ganti kerugian. It's like, it's similar in a way. Orang yang menggugat kamu itu menuntut kerugian. Tapi case-nya, satunya poisoning, yang satunya lu mencelakakan orang di jalan gitu kan. Jadi itu juga masih different ya berarti kan? It's very different, tapi kamu bisa menggunakan case itu di dalam case kamu. Jadi susahnya adalah ketika kamu nggak bisa menggunakan suatu case yang sama persis. Jadi kamu harus, oh ternyata intinya ini. Oh berarti kayak inti menggugat dasar yang digunakan. Iya betul. Kalau di sini kan kita kayak pakai normatif kan ya. Kalau di sana berarti based on case. Iya betul. Kalau di sini kan kayak, kamu nggak sengaja mencelakain orang pasal sekian gitu ya. Berarti emang bedanya di situ common law sama civil law. Rasa banget ya. Oke, mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang Kak Jasmine rasain pertama kali waktu Kakak datang di Turki, Malaysia, China ataupun Australia tuh kayak shock atau malah excited nih Kak? For Turkey, Malaysia and China, I was very excited. I was not trying to prepare for anything. Aku berangkat dengan teman-temanku orang Indonesia. I was not alone. Aku di sana sudah disiapkan bak
putri gitu kan. Ada yang menyiapkan aku minum, makan, bus dan lain-lain sebagainya. But Australia was a different thing. Kayak at that time aku mungkin bisa bilang kalau kayak aku siap nggak siap gitu loh. Kayak nggak akan ada yang siap buat berpisah sama negaranya, especially family in that country gitu ya. Jadi pas aku sebelumnya itu aku happy, but in the airport, at the airport, aku bener-bener yang kayak oh my god, aku nggak pernah nangisin temanku, kayak aku bakal meninggalkan temanku selama 6 bulan dan aku kayak nangis gitu. Aku nggak pernah selebay itu gitu loh. Terus tapi at that moment I tend to put my heart on my sleeve. Kayak bener-bener aku mengeluarkan so many emotions. I was crying the whole entire, I don't know, not the whole entire time. I was trying to distract myself, kayak trying to read books and everything. Tapi not gonna lie, aku pas berpisah sama temanku, pas sama mama papaku dan adikku, itu aku kayak help me God, like remove this emotion. Aku bener-bener sedih banget gitu. Tapi yang harus aku realize adalah, okay, I'm alone. The only person that I have is myself. Kalau aku amburadul gitu, aku kacau dan aku kayak, oh my god, where's the gate? Like, where's my passport? Where's my boarding pass? Gitu, aku bakal kacau sendiri. Jadi aku harus kayak, okay, Jasmine, lock in. Kamu akan bertemu sama orang-orang yang mungkin at the beginning you don't know them, but at the end you're gonna feel that you're welcomed gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja, lock in, berani, jangan selalu yang kayak menye-menye yang kayak oh my god, help me, aku butuh orang gitu. Iya kayak overthinking, enggak, kamu harus berani push yourself, kamu pasti bisa. Gitu. Tapi pas nyampe di Australia, ya bener, jadinya kayak semua orang menerima aku berani aja walaupun mungkin dulu bahasa Inggris aku kayak gitu kali ya, mungkin karena if you actually think about it, mungkin kamu merasa kayak oh my god, my English is perfect gitu, like back home my English is perfect. Tapi when you actually talk with the native speakers, especially Australians or British gitu ya, mereka have a very different accent. Dan kamu bakal yang kayak jadi, dan di sana aku awalnya itu aku takut buat nanya. I'm afraid that they're gonna feel like nih orang kok agak rasis gitu ya, kayak gue suruh ngulang-ngulang. Tapi lama-lama aku kayak kalau gue nggak nyambung ngobrol sama mereka, terus gimana kita komunikasi? Jadi mendingan kalau aku nggak tahu, ya aku nanya. Aku bilang kayak sorry, I didn't catch that, please. Ya soalnya emang accent mereka beda banget kan, dan mereka ngerti kok, mereka ngerti gitu. Itu sih. Keren sih mereka ternyata. Welcoming banget. Itu sih yang bener-bener helpful ya kak ya, untuk blend in di sana, orang-orang yang baik-baik juga. Nah mungkin nih kak, ada gak sih kak kayak pengalaman lucu atau awkward kakak waktu pertama kali sampai di salah satu negara? Baru nyampe gitu ya, maksudnya? Baru nyampe, terus kayak ya bukan baru-baru banget sih kak, mungkin kayak first day, terus second day, terus dan lain sebagainya. Awkward feeling, aku bakal point out, like I'm gonna highlight what I experienced di Australia, karena mungkin di China, Malaysia, and Turkey itu not very relevant ya. Bareng-bareng teman juga. Tapi pas di Australia, awkward feeling mungkin ketika aku culture shocknya adalah I have to live with the opposite gender in one building, like literally in one building. Even my roommate, like my next door roommate is a guy, then I was feeling a little like shocked at first. Tapi lama-lama ketika aku menjalani itu semua, dan kayak the awkward feeling came up when you met them in the bathroom. Kayak tiba-tiba di toilet kamu tuh ada laki-laki gitu kan, yang biasanya cuman mungkin papa atau adek kan. Ini tiba-tiba laki-laki ada kayak nggak dibedain gitu ya kayak? No. So for example, like in my flat, I live in like 2 floors building, dan aku top floor. Ada right wing and left wing. Aku tinggal di left wing gitu, dan ya seperti
dan 5 orang di left wing itu punya satu kamar mandi. With 2 sinks, one shower and one toilet gitu kan. Also the right wing, same as the right wing. Dan pada saat itu aku baru awal-awal gitu kan, baru kayak seminggu 2 minggu tiba-tiba aku buka pintu langsung kayak laki-laki. Maksudnya mereka they're fully clothed, but iya tapi kan kayak cowok. Iya mereka laki-laki gitu kan. Tapi lama-lama aku kayak ya udah just let it be. This is their culture. They don't find it weird. So why am I thinking that it's weird gitu? Betul. Ya udah nggak apa-apa ya, mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi gitu. Tapi ya, asik kok asik. Oke. Kalau mungkin Australia tuh emang bener-bener jadi negara kakak yang mungkin kayak paling berat ya di antara semua negara-negara yang pernah kakak alami sebelumnya. Nah mungkin kalau dari Malaysia, China, Turki itu kan itu kan beberapa negara yang menurut kakak itu mudah untuk adaptasi karena itu hampir sama kan culture di Indonesia. Nah kalau mungkin suruh pilih satu kak, negara mana yang paling mirip kayak Indonesia dan kakak ini bener-bener gampang banget dan ini ya di sana gitu. Okay, like I know for everyone who's watching or listening, kalau aku sebutin Turki, Malaysia or China, yang mana yang paling dekat sama Indonesia? Of course, Malaysia. Kayak we have the same language. Even though aku ketika ngobrol sama buddies, kan di sana buddiesnya itu travel yang nemenin kita jalan-jalan, itu aku ngomong pakai bahasa Indonesia, dia ngerti. Dia ngomong pakai bahasa Malaysia, aku nggak ngerti gitu kan. Jadi tapi it's very similar gitu. And also Malaysia is one of my favorite country. Like I really look up to live there in the future. I hope. Dan itu paling mirip sih. Turkey is very different. Because they're Europe Asian gitu. Oke, berarti memang Malaysia ini mirip banget kayak Indonesia. Mirip banget ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak I need to be ready for bigger change. Jadi aku mau make small steps gitu. Mungkin Malaysia is one of the choice gitu ya. Asian countries. Mungkin buat awalan. Yes, betul. Oke kak, kan tadi kakak udah sebutin kayak culture shock dan lain sebagainya. Tapi mungkin pasti juga ada hal-hal yang menyenangkan selain teman-teman dan sebagainya. Kayak makanan favorit kakak nih dari beberapa negara tuh apa sih makanan yang benar-benar menurut kakak tuh kayak wah unik banget. Aku belum pernah makan ini nih dan itu benar-benar jadi kayak memorable buat kakak itu. Okay. I would say that in Australia semuanya itu mirip-mirip sama makanan Western yang ada di sini. So I wouldn't pick Australia as like one of the food yang aku bakalan bilang unik. But in China, in China, I remember di China itu ada kayak it's some kind of dessert gitu ya. Dia kotak. Dan dia dalamnya tuh macam-macam, ada red bean, ada taro dan lain-lain sebagainya. Tapi itu tuh enak banget. Itu kayak bakpia. By the way, itu kayak bakpia tapi it's not the same. Kayak something about it itu enak banget gitu. I don't really remember tapi aku ingat yang waktu itu beliin aku itu adalah temanku orang Thailand gitu. Dia kayak udah pakai duit aku aja dulu gitu. So kayak lupa kayaknya bayar sampai sekarang. Tapi dia mau ke Indonesia. Yes, and we're gonna meet gitu. That's something that I love about international exposure gitu. Terus nanti aku misalnya kayak aku Desember ke Meksiko, terus nanti temanku dari Amerika dia ke Bali Februari kayak that's very lovely, right? Kayak bisa tukar-tukar tempat. Betul. Saling explore satu sama lain. Keren banget sih kak. Terus kalau mungkin dari daily life-nya kakak nih, kayak ada nggak kak kayak kebiasaan kakak yang sebelumnya tuh belum pernah kakak lakuin, terus kakak tuh jadi tahu kebiasaan itu dan bahkan kakak pakai sampai sekarang nih kakak bawa ke Indonesia? I think there are 2 or 3 things probably. Number 1, aku ketika aku sampai di Indonesia, aku jadi lebih suka masak. Yang awalnya di Australia itu aku, oh my god, aku beratnya dari 55 jadi 50. In 1 or 2 weeks, I don't remember. In 1 or 2 weeks, karena aku nggak bisa masak. Maksudnya aku tuh bisa masak resep, tapi aku nggak mau boros pada saat itu ya. Jadi aku kayak, I need to save money. Aku akan cuman beli telur dan roti dan susu. Setiap hari makannya kayak gitu doang? Yeah, that's the only thing I ate. Tapi sekarang jadinya aku exploring things. Especially it's very cheap here, right?
ini murah banget di sini. Jadinya aku itu gampang suka masak. Terus yang kedua, aku merasa aku lebih mandiri. Jadi aku nggak takut kayak I'm gonna go there alone, I'm gonna go here alone. Itu aku nggak takut. Karena di Australia, especially di Australia, itu aku solo travel to most of the places. Jadi kayak kayak ada satu yang aku rada jauh gitu ya, itu aku sendirian. Terus aku nginep di hostel and I made connections again. Wow, keren banget. Gitu. Jadi emang menurutku yang paling penting dari exchange ini agak melenceng dari pertanyaan, tapi yang aku mau highlight di sini adalah you have to know what is the purpose of you doing this exchange or international exposure. Apakah is it for academic reason or is it for networking, connection, or you just wanna travel? Kayak it's okay. It's okay if you just wanna travel. Ya, nggak apa-apa banget. Ya buat refreshing dan sebagainya. Jadi kamu harus tahu gitu apa yang kamu mau. Kalau kamu maunya itu, what's the steps buat kayak ke situ? Kan kakak udah jelasin nih kalau sering traveling sendiri, bahkan itu keren banget sih kak. Mungkin ada nggak kak kayak satu short destinations atau mungkin traveling kakak yang menurut kakak tuh wow ini benar-benar sangat baik, bagus dari segi pengalaman kakak dan juga destinasinya tuh emang bener cocok gitu. Okay, ini for every country that I've been mungkin for kayak pilih satu aja nggak apa-apa gitu. Okay, mungkin Australia kali ya. Australia because I did some solo travels. I did three solo travels. Jadi I went to Brisbane and then with Sundays, Queensland. Pokoknya di daerah Queensland sama Melbourne. I think my favorite pick should be the Whitsundays where I got the chance to go around the islands with the ship gitu kan. Dan it was very beautiful, kayak the view and the people, semuanya itu very beautiful. But my favorite pick would be Melbourne. Melbourne tuh kayak oh my god, guys, kalau kalian mau sekolah di sana, I recommend that place so much. It was it's like a creative city gitu, creative city, very slow and everyone is just doing their own thing. Individual banget gitu. I love it. Kayak slow living gitu ya di sini. Iya. Mungkin ya. Asik banget sih. Banget buat orang introvert itu cocok banget nih ya. Oke kak, kan kakak dijelasin trip dan sebagainya. Nah mungkin tips hemat nih kak, karena pasti kan teman-teman ini banyak yang kepikiran kayak, waduh biaya hidupnya di sana gimana dan lain sebagainya. Itu gimana kak? Selain mungkin kakak tadi kan udah mention cuman makan roti dan lain sebagainya. Nah itu gimana kalau kita tetap bisa makan bergizi tapi kita hemat gitu. Okay, at first it's all very Greek to me karena kayak aku harus menghemat yang kayak aku nggak tahu cara menghematnya bagaimana karena aku merasa kayak I can do the things that I wanna do there same as I did here gitu, as I do in Indonesia gitu. Jadi aku pas di sana karena aku nggak tahu apa-apa, jadi aku cuman mikir kayak, okay, I'm gonna only buy some things that actually fundamental here gitu. Dan aku merasa kayak food is not very important. Like I can just be, I don't want to be starving. That's it. That's the whole point of eating gitu pada awalnya. Yang lama-lama aku merasa it's leading to unhealthiness. Jadi yang awalnya aku merasa kayak aku hemat gitu, aku hemat yang penting uang aku banyak buat jalan-jalan gitu. No guys, please, kayak your food is very fundamental for your body gitu. Jadi cara menghemat yang paling aku junjung tinggi gitu ya. You have to pick where do you wanna buy that stuff. Kamu harus benar-benar cari tahu di mana tempat yang menjual ini lebih murah dari tempat lainnya. For example, in Australia, we have Aldi, Coles, and Woolies. Aldi has the cheapest, I don't know, things gitu ya. Jadi kayak eggs, dia lebih murah, cheese, dairy gitu-gitu. Tapi for meat gitu, aku nggak mau beli di tempat kayak Aldi. Aku mau karena
aku merasa kayak hemat itu perlu ya. Especially if you wanna travel gitu, atau you wanna save money. Jadi ketika kamu pulang dari Australia, dari exchange gitu, kamu kaya gitu kan di Indonesia. Tapi ketika kamu melakukan itu semua dan kamu mengabaikan kesehatan kamu, kayak aku kemarin, aku jadinya sakit di sana gitu. Dan di sana healthcare itu ya mungkin kamu asuransi sih. Tapi asuransi itu untuk hospitals. Tapi kalau for clinics and everything, no, you have to actually pay yourself gitu. Dan itu astaga mahalnya. Sama aja dong jadinya. Iya, jadi tips hemat adalah dengan prioritizing your health, but also remember that the food, the things that you consume, it's gonna get into your body. Jangan terlalu makan berlebihan juga, gitu kan. Terus the things that you want to do and you need to do itu two priorities yang berbeda. Kamu mungkin mau kayak okay, I want to do this, but it's not compulsory. It's not the things that you have to do. So you really have to think about it. Do you need to spend the money on the things that you want to do atau the things that you need to do gitu kan? For example, like books, you need that. But partying, going out with your friends is something that you want to do, not the things that you need to do. Maybe in the beginning of the semester you need to do that in order to actually expand your friendships, but that's not the point. Gitu. Kembali ke tujuan awal kita. Iya, betul. Oke Kak, mungkin kita udah banyak banget cerita tentang food, terus destinasi wisata dan juga akademik. Mungkin Kakak bisa kasih tips and trick nih buat teman-teman yang mau apply exchange, kayak apa aja yang harus disiapin, kayak administrasi atau mungkin sampai ke mentalnya teman-teman nih. Okay. Number one, I want to say that be brave. Don't be afraid of rejection, karena hal-hal kayak gitu itu nggak datang dari pihak lain. Kalau misalnya subconscious mind atau kamu secara sadar gitu merasa bahwa the only person that can manipulate me is myself, itu kamu tidak akan merasa orang lain itu adalah sebagai pressure gitu ya. Jadi you got to do the things that you want to do with your life. Itu yang pertama. Jadi dan kuncinya itu adalah keberanian. Jadi kalau misalnya kamu kayak aduh aku nanti bahasa Inggrisnya nggak nyampe dan lain, aku mau tes IELTS, aku mau tes TOEFL tapi nanti aku nggak nyampe skornya. Kayak kalau kamu kayak gitu, you already failed before you even try. Gitu ya. Jadi don't be afraid to try, karena failing itu ada ketika kamu nggak melanjutkan sesuatu itu sampai selesai. Dan selesai itu yang bisa tahu itu selesai itu adalah diri kamu sendiri. Jadi the mental yang harus kamu siapkan itu adalah mental dari dalam diri kamu. Kayak listen to podcast, read some books about like motivation things gitu ya. Dan it really works for me gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, documents. Please, kalau misalnya kamu mau exchange, prepare those documents 6 months prior. Jangan kayak oh my god 2 bulan lagi gitu, 2 bulan lagi aku mau keluar negeri. Kayak, itu udah tutup juga pendaftarannya. Kebanyakan pendaftaran itu ada di in the beginning of the year, in the middle of the year, or at the end of the year gitu ya. Jadi kamu kalau misalnya mau ikut yang beginning of the year, kamu dari half of the year nih udah siapin nih. Dan kalau misalnya kamu especially with English proficiency test gitu ya, kamu benar-benar harus yang kayak oke, aku tahu goal aku yang mana, program yang mau ikutin itu goalnya segini, itu yang kamu harus kejar gitu, dan berani aja buat take that risk gitu. Dan yang ketiga, jangan pernah ngerasa oh my god I'm sorry dumb, kayak di Indonesia aku IP-nya jelek dan lain-lain. Girl, it's okay. Kayak waktu itu I wouldn't say that my GPA itu jelek di sini. Kayak no. Yang paling jelek IP-ku di Indonesia adalah 3.5 first semester. Well, I categorize it as pretty bad karena aku agak lumayan menaik ke sini. And guess what? Aku mungkin ngerasa kayak oh my god this is so hard for me. Exchange is so hard for me. Like the English thing, terus the pressure, terus kayak the things that I just really want to be proud of myself and
give credit to my family gitu ya for supporting me and letting me go. Itu family is like matters gitu ya. Tapi guess what? Aku di Australia dengan kayak oke, aku bisa. Kayak kamu mentally berani belajar. Kenapa kamu gak berani? Karena kamu avoiding things gitu ya. Jadi kamu harus kejar, jangan avoid those things. Dan akhirnya aku dapat IP 4 di Aussie. Wow, jadi aku keren HD, banget. yes. Jadi aku high distinctions for all subjects. Dan itu gampang kok guys. Itu gampang, sumpah. Kalian harus bisa. Kalian pasti bisa, udah. Dan jangan kecewa sama diri kalian sendiri kalau misalnya tidak mendapatkan itu. It's okay. Dengan kalian udah keluar negeri, you're one step ahead from everybody gitu. Especially fully funded ya, gila sih, fully funded. Gila banget sih. Dan yang terakhir, family is the big reason gitu ya, karena donatur bisa mengatur gitu kan. Jadi kalau misalnya family kalian yang kayak oh my god I cannot let you go, especially biasanya anak perempuan ya, biasanya ya coba diomongin lagi apa advantage and disadvantages if you go out from that country gitu. Oke, sip Kak. Jadi tadi tuh adalah pertanyaan terakhir yang aku sampaikan ke Kak Jasmine. Nah, jadi kayak itulah guys, dari pengalamannya Kak Jasmine selama di beberapa negara, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang mau yang mau apply beasiswa buat exchange dan lain sebagainya. Pokoknya jangan takut. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih sudah diundang Ilsa ya. Makasih banget nih Kak Jasmine udah mau chit-chat, sharing pengalaman, kasih tips and trik, sampai cerita hal yang haru juga kan ya Kak ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia untuk mendengarkan. Dan jangan lupa untuk terus pantengin Ilsa Podcast di volume-volume berikutnya. Oke guys, see you. Bye.